wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul di majelis ilmu ini. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'at, tabi'ahum, dan kepada kita semua umatnya menjadi selamat. Apa kabar ibu-ibu, remaja putri? Alhamdulillah sehat ya Bu. Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu dan remaja putri sekalian, kita mulai saja kajian kita pada pagi hari ini dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Wiwin Fianti. Bagi ibu-ibu yang sudah membawa mushaf atau ada aplikasi Al-Quran di handphonenya, boleh dibuka surat Al-Qalam ayat 8 sampai ayat 16. Kepada Ibu Wiwin Fianti, waktu dan tempat dipersilakan. Ayat 8 sampai 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waddu law tudhinu fayudhinun wa la tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'in binamin manna'il lil khairi mu'tadin athim utullin ba'da dzalika zanim am kana damalin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu alal khurtum inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yusrimunnaha muslimin wala yastasnun. Alhamdulillah, terima kasih pada Ibu Wiwin Fianti yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga apa-apa yang beliau baca menjadi syafaat dan rahmat bagi kita semua yang mendengar. Baik, ibu-ibu dan remaja putri sekalian, kita sekarang sampai ke sesi pemaparan materi dengan tema bab haji yang akan disampaikan oleh Ustazah Ella Kurniawati yang biasa kita panggil Bunti. Insyaallah 1 jam ke depan mungkin Bunda. Boleh. Baik, dipersilakan. Tes. Satu. Ya, baiklah ibu-ibu, adik-adik sekalian kita mulai ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya pagi ini kita dapat berkumpul bersama di masjid yang sangat bikin kita nyaman dan aman ya. Tentunya dengan niat ibadah karena Allah, dan kita berharap di sini kita mendapat pahala yang banyak karena di samping kita mencari ilmu, kita juga bersilaturahim, juga memakmurkan rumah Allah ini. Tiada lain yang kita harapkan, mudah-mudahan catatan terbaik dari Allah bagi kita yaitu amalan sholihan, amalan mutakabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembukaan tidak usah dipanjang lebarkan karena semua sudah maklum dan mafhum ya. Kita langsung ke pokok bahasan. Bagaimana tadi sudah diberitahukan bahwa kajian kali ini adalah babul haji, yaitu bab haji. Bab haji, bab umroh itu daya tarik yang luar biasa ya, seperti magnet gitu untuk kita sebagai umat Islam, dan semua orang bercita-cita. Semua umat Islam tuh bercita-cita ingin gitu ya, kita melaksanakan ibadah haji yang di dalamnya juga terdapat umroh. Makanya rukun Islam ini ditaruh di belakang, di nomor 5 ya. Kan ada 5 semuanya tuh ya. Coba kalau rukun pertama apa Bu? Syahadat ya. Bukan ketuhanan yang Maha Esa, bukan ya. Itu Pancasila. Yang kedua sholat. Ketiga zakat. Keempat saum. Yang kelimanya adalah ibadah haji begitu. Seolah penyempurna untuk ibadah-ibadah kita. Makanya orang yang mau beribadah haji itu ya harus melakukan dulu rukun-rukun sebelumnya supaya hajinya bisa sebagai penyempurna dan menjadi jaminan, karena Rasulullah pernah menyatakan bahwa tidak ada lagi pahala untuk orang yang beribadah haji dengan mabrur itu illa jannah, kecuali surga ya. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kita semua menjadi calon-calon ibadah haji ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini ya di halaman, kalau ada yang punya bukunya, buku apa ya, Tarbiyatun Nisa, ada yang punya di luar sana? Harusnya saya tuh mau fotokopi dulu ya, kemarin udah keburu ya. Gak keburu. Iya, kirain Neng menyediakan gitu. Harusnya kan jadi sambil melihat gitu ya. Mohon maaf, dan saya juga tidak ada, bukan instruksi, permohonan Bun difotokopi dulu, nggak begitu, jadinya lupa ya begitu. Nggak apa-apa ya, pasang mata, pasang telinga, pasang hati, insya Allah. Nanti kalau ada apa-apa yang mau ditanyakan, tanyakan aja nanti di belakang ya. Kita langsung ada ayat Al-Qur'annya dulu di sini. Pasti kalau kita membaca tentang haji itu ada di surat Ali Imran ya. Surat Ali Imran itu surat yang ketiga, ayatnya 97 ya. Di sini diungkapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti manistaqa'a ilaihi sabila. Waman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin ya. Nanti di rumah bisa dibuka kembali. Artinya, dan karena Allah wajib atas seluruh manusia menunaikan haji. Karena Allah. Jadi ada kata-kata karena Allah dulu, karena ibadah haji ibadah yang paling besar ya. Ketika manusia datang ke sana tapi tidak karena Allah, ini aduh sayang banget ya. Jangankan ibadah haji, ibadah-ibadah lainnya yang kecil-kecil itu misalnya tidak karena Allah, itu jadi gaplah nanti ibadah kita. Karena kita sudah janji sih dari awalnya. Ibu pernah janji begini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asa kenal itu surat apa ya? Asa kenal atau kenal banget ya? Surat Al-Fatihah ayat keberapa? Tuh, engkau kenal banget. Ini kita dihitung lah ya. Ayat kelima itu. Janji kita itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah kami ya menyembah, dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Itu salah satu janji. Termasuk juga syahadat yang kita ucapkan itu setiap saat, itu janji kepada Allah ya kita. Terus satu lagi yang ada, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau janjinya seperti
seperti itu ya, ditambah lagi ibu mah suka baca surat Al-Ikhlas terus dibolak-balik. Masih sekarang dibaca itu? Masih. Sholat subuh kah, sholat duhur kah? Ya subuh ya duhur. Kalau asar ya maghrib, ya isya juga. Bahkan ya sholat yang malam itu yang 11 rakaat terus diputar-putar seperti itu. Gak apa-apa, mangga silahkan ya. Ya, Allah meringankan kepada kita. Rasul juga seperti itu. Iqra ma tayassara minal Qur'an. Silakan baca apa yang kamu mudah dari Al-Qur'an. Karena ibu senang, dan yang paling penting adalah tahu artinya. Apa sih itu Al-Ikhlas? Ternyata Al-Ikhlas juga mengokohkan janji-janji kita yang tadi. Karena memang Allah itu satu-satunya. Makanya kita beribadah harus karena Allah. Di sini juga sama tadi ya. Dan karena Allah wajib atas seluruh manusia menunaikan haji ya. Intinya umat Islam. Tapi kesananya ada tambahan. Nah, di mana tuh ibadah hajinya? Di Baitullah. Satu tempatnya ditentukan ya. Makanya yang disebut ibadah haji itu memang rumit. Rumitnya apa? Waktunya ditentukan ya. Kemudian tempatnya ditentukan. Terlebih juga cara-cara ibadah hajinya. Jadi nggak bisa gitu tempatnya diganti-ganti dengan tempat yang lain, nggak bisa. Harus di tempat itu ya. Makanya kita mengenal Baitullah. Baitullah itu artinya rumah Allah ya. Semuanya juga sebenarnya masjid disebut rumah Allah. Tapi kalau sebutan Baitullah itu hanya untuk Masjidil Haram ya, Baitullah itu. Kalau yang dulunya yaitu Baitul Maqdis, makanya disebut tanah suci juga. Sampai sekarang kita sampai ke tempat kiblat yang kedua yaitu Masjidil Haram ya, Baitullah di situ. Nah, kemudian ada ditambahkan ya, di sini bagi orang yang mana yang mampu. Ada kata mampunya. Yang mampu, karena dari kita jauh banget ke sana, berarti kita harus nabung-nabung dulu ya. Kayak ibu kalau ditanya, Bu mau nggak ibadah haji? Mau dong gitu. Mau ngadoain nabung hente kumaha atuh eta tanya. Sok sambil berdoa, sambil meminta kepada Allah menabung untuk ibadah haji. Gimana tuh Bu Ella ceritanya menabung itu banyak banget? Ya, yang namanya menabung itu salah satu usahanya ya. Karena ibadah itu harus dengan usahanya, apapun harus dengan usahanya. Tapi takdir Allah juga lain kan. Ada yang di luar dugaan. Dia tidak nabung, tidak apa. Tahu-tahu siapa mantunya. Mama mau ibadah haji enggak? Aku daftarin ya. Waduh, mau kalau begitu enggak? Mau kalau begitu? Oh mau banget itu ya. Mantunya malah nawarin, mau didaftarin ibadah haji? Mau ya. Kalau sebelum ibadah haji umroh dulu deh misalnya ya. Bisa saja. Tapi ibu suka nabung. Karena kita suka mendengar tukang bubur naik haji. Pernah dengar? Tukang beca naik haji. Pernah dengar? Jangan menghina mereka. Tukang bubur bukan hinaan, tukang beca bukan hinaan, tapi justru menjadi support bagi kita tuh kan gitu. Mereka itu menabung seperti itu. Jadinya kita nanti mampu untuk berangkat ke sana ya. Jadi titik tolaknya satu, ikhlas karena Allah beribadah haji itu. Karena godaannya banyak ya. Banyaknya gimana? Kan harusnya orang udah ibadah haji, pulang dari ibadah haji itu menjadi orang yang lebih baik harusnya. Tapi ada orang yang pulang ibadah haji malah sombong karena hajinya. Ada yang begitu? Ada tuh. Tidak dipanggil Bu Haji ngambek dia. Ada yang begitu? Ada. Mengundang ibu itu lupa nggak dibubuhkan hajanya itu. Hajanya itu nggak dibubuhkan, itu dipulangin, itu yang namanya katundangan. Mohon maaf, ini bukan nama saya. Kalau nama saya di depannya ada haji, waduh ya. Kalau begini jadinya waduh, ini penataran haji segitu lamanya, nggak membuat dia merunduk. Pada seharusnya orang yang pulang ibadah haji itu lebih baik dari siapapun, karena dia sudah mengamalkan 5 poin dari rukun Islam tersebut ya. Mudah-mudahan orang yang seperti itu bangga dengan hajinya. Emang gelar haji dari siapa coba? Kalau saya boleh tanya sama ibu-ibu, gelar haji dari siapa tuh datangnya? Dari Allah? Bukan. Dari Rasulullah? Bukan. Dari malaikat? Bukan. Dari siapa? Dari manusia. Dan juga manusia yang ada di dunia, enggak semua ya, enggak semua negara yang membiasakan seperti itu. Tapi yang parah tuh memang di Indonesia sih parah. Harus ada haji ya. Malah ada yang enggak ibadah haji, putrana ibadah haji, pulang ke rumah tutungul inungna nuges maut dinamian hajah. Dages dihajikeun cenah ku anak. Nah itu lebih sulit ya, seperti itu. Yang pentingnya tidak ada gelar. Coba kalau memang itu ada gelar, yang paling pertama harus ada gelarnya itu Ibrahim alaihissalam. Pernah dengar gak Haji Ibrahim? Enggak. Haji Ibrahim, Haji Muhammad SAW gitu? Enggak. Atau Haji Abu Bakar gitu? Atau Haji Utsman bin Affan? Enggak ada.
Jadi haji itu gelarnya dari manusia. Maka kalaupun tidak disebut haji, ibu jangan menyesal. Meni abdi teu saperasna haji tar disebut haji nyata eta takut keluar dari ikhlas karena Allah ya. Biasa-biasa saja. Justru dipanggil haji teh harus ngegebek-gebek. Astagfirullahaladzim, saya udah beribadah haji, berarti saya harus lebih baik daripada yang lain. Begitu sih kesimpulannya, harusnya begitu ya. Maka ibu-ibu jantan kita tadi niat. Yang keduanya tadi mampu. Jadi mampu itu emang sih manusia dimampukannya oleh siapa? Oleh Allah. Maka ketika orang diongkosin oleh anaknya, maka dia termasuk mampu karena diongkosin oleh anaknya. Jadi anaknya ngasih uang kepada ibunya, maka ibunya berangkat, berarti dia sudah mampu untuk berangkat. Cuman ada yang dari kantongnya sendiri, ada yang dikasih dari orang lain gitu. Ada judulnya kosasi, mohon maaf. Ya, bilih di dia ayah bapak kosasi, itu judulnya teh ongkos dikasih, bapak kosasi teh ya, ongkos dikasih ya, dan seterusnya. Pokoknya mengadu ame ke Allah, ya Allah inginlah saya menjadi tetamumu di sana untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya robbal alamin ya. Baik, karena ini urusan perempuan, jadi ibadah haji itu ada urusan perempuan gimana ya? Kalau beribadah haji ini rumit juga karena perempuan itu suka haid ya. Ada juga perempuan itu yang hamil, perempuan itu. Gak tahu ya kalau waktu sekarang nih diizinan gak yang hamil ke sana? Kayaknya enggak deh ya. Yang ngidam kayaknya enggak. Kalau dulu tuh ada yang borojol melahirkan di mana? Di Mekah ada begitu. Berarti dia nifas dong. Kalau udah melahirkan nifas, jadi dia nggak bisa melakukan ibadah seperti semestinya begitu ya. Makanya di sini muncul bagaimana kalau perempuannya misalnya, ini dari Garut, mohon maaf, bentar sekali. Ibu mohon dihubungi, ibu ini lagi ceramah lagi di depannya, mohon dihubungi Bidgar itu dakwahnya. Bidgar dakwahnya aja dihubungi. Mohon maaf ya ibu lagi di depan ini. Terima kasih. Iya, mangga. Dari Garut ada permasalahan dakwah ibu-ibu. Mangga ya yang berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qultu ya Rasulullahi 'alan nisa'i jihadun gitu ya. Qala na'am 'alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajjul mabrur. Nah, ini rawahul jama'atu. Jamaah itu yang meriwayatkannya banyak ya, yang meriwayatkan banyak. Kalau kita kan suka di belakang hadis itu rawahul Bukhari ya, misalnya, rawahu Muslim. Kalau ini banyak jamaah itu disebut 7 yang meriwayatkannya itu ya. Banyak sekali termasuk di dalamnya ada Bukhari, ada Muslim, Abu Dawud, ya Ahmad dan seterusnya ya. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah. Jadi Rasul itu suka ditanya-tanya terus, kenapa? Karena ilmunya banyak ya. Jadi kalau ibu pulang dari sini terus di jalan ada yang nanya, Bu, saya mau curhat ke ibu, ada perempuan ibadah hajinya kayak gimana sih? Nah, ibu dicurhatin orang, maka itu dipandang bahwa ibu itu sudah lebih ilmunya daripada yang lain. Mau nggak ditanya-tanya kayak gitu? Mau nggak? Bolehlah kalau diangkot, terus kebetulan ada musami, kalau disangka ya ibu dina angkot, ibu biasanya abdi bade naroseun di dieu kan? Ketemu di pasar juga begitu, ketemu di jalan juga begitu. Ya kalau kita bisa ya jawab dengan ikhlas karena Allah begitu. Kalau nggak bisa jawab, jangan nyanyahoanan ya. Judulnya itu sotoy, tahu nggak sotoy? Sotoy. Masalah hukum, masalah agama nggak boleh sotoy, dia harus menguasai dulu. Gimana kalau ditanya belum bisa? Ya udah ditangguhkan dulu. Aduh mohon maaf, bab ini saya belum tahu, takut salah nanti ya. Saya cari guru saya dulu dan minta lagi penjelasan. Seperti itu ya, yang lebih santun. Nah, apakah atas wanita ada jihad? Nah, ditanyakan ada jihad. Jihad di sini pasti jihad yang sebenarnya. Jahada yujahidu mujahadatan. Wajihadan mujahadun jahid. La tujahid. Mujahadun juhida yujahadu. Ibu sok dikit antara. Yang enggak mah enggak apa-apa sih. Anak-anak yang masih muda pasti ya belajar ilmu syaraf kayak begitu. Ada istilah jihad itu adalah berjuang. Makanya suka dirempetkan sareng nami fi sabilillah ya. Al jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah begitu ya. Nah, ibu-ibu sekarang ada pemandangan yang secara khusus. Ibu-ibu di sini Palestina banget ya, pakai kerudung Palestina, senanglah melihatnya. Ini dalam rangka apa? Jihad.
jihad, ya. Kok ibu nggak berangkat ke sana tapi disebut jihad juga? Orang yang berdoa untuk Palestina, orang yang menyumbang apapun itu yang kita miliki disatuin satu persatu, dan bahkan kita terus mendoakan mereka sampai sekarang. Bercucurlah air mata kita, sayang kepada mereka, ya, rindu kepada mereka, tapi kita baru bisa seperti itu. Itu bagian dari jihad, ibu-ibu. Alhamdulillah kan. Udah kemarin ada donasi-donasi ke sini di mana-mana itu, ya, luar biasa. Jadi jihad itu tidak harus kita datang ke sana kalau tidak mampu. Ari ibu kad itu rek naon, gelung teu bisa. Ibu-ibu bawa apa ke sana, batur bawa nuklir, ibu nyanak silet, mah oge atuh bisa melawannya, ya. Jadi jihad itu macam-macam, ya. Nah, jihad termasuk maju ke medan perang. Jihad di sini kita sekarang jihad juga sih. Kebetulan ini hari Ahad, jihad, ngaji Ahad, betul banget, ya. Ada jihad yang sebenarnya, ada jihad ngaji Ahad. Di Pamengpeuk, di Banjaran ada juga jitu. Apa jitu? Ngaji Sabtu. Kalau jimat, ngaji Jumat. Kalau jimis, ngaji tos tong papanya ngaji silam itu. Seperti itu, ya. Nah, adakah jihad? Yang dimaksud di sini maju ke medan perang. Karena orang-orang perempuan itu waktu itu menikah naonnya kabita banget, ya, kepada kaum laki-laki. Ya Rasulullah, mereka tuh jihad lagi, berperang lagi. Terus kami gimana nih? Kami juga ingin berjihad. Maka ditanyakan di sini, apakah untuk perempuan ada jihad begitu, ya? Nah, maka ia menjawab, iya, katanya ada, ya. Ada buat jihad. Karena kalau tidak ada berarti Allah tidak adil dong. Gimana kalau laki-laki masuk surga, ada perempuan hente? Makanya tadi ada jihad juga. Cuma di sini ada beda jihadnya. Iya ada, katanya. Mereka punya kewajiban jihad tanpa ada peperangan. Jihad tapi tidak ada peperangan. Da ibu-ibu mah atuh tikojot kana eta oge geus ripuh. Ai rek jihad rek make daster, riweuh pisan atuh tikojot gedebut geus usak-usak we bojo boro-boro ngalawan musuh. Jadi jihadnya tidak harus ada perang, ibu mah apa? Ternyata yang disebut jihad tidak ada perangnya itu adalah haji dan umroh, masya Allah, ya. Jadi haji dan umroh itu termasuk jihad. Dari sisi mana, ya? Coba aja. Jihad itu kan ada al-jihadu itu, ya. Ada bilma dengan harta, ada bin nafsi dengan jiwa. Orang yang ibadah haji itu emang benar sih. Jihad dengan harta berapa? Coba ongkosnya, ya. Kemudian juga dengan jiwa betul, ya. Dengan badan betul. Ibadah yang paling capek itu adalah ibadah haji, masya Allah, ya. Cerita tentang tawaf itu masih mendingan, cerita tentang sa'i itu masih mendingan. Tapi di Jamarot yang namanya ibu tuh itu juga semakin capek. Di Arafahnya, di Musdalifahnya, pokoknya perjuangan yang luar biasa. Makanya kata Rasulullah, kalau kalian perempuan ingin jihad, gak usah perang-perang lah, gak bakalan bisa, udah ibadah haji aja dan umroh, ya. Untuk seperti itu mereka yang dekat mudah, tinggal berangkat aja. Hari ibu tidur rek papa gitu kan itu. Ya Allah, kumaha atuh lalakona, maka muncullah itu, ya, jumlah uang itu yang harus dikeluarin itu adalah bla bla bla. Perjuangan itu namanya jihad fi sabilillah. Sebelum jihadnya ke Mekah, sebelum jihadnya ke Madinah, ibadah haji dan umroh, jihadnya udah di masjid ini aja dulu. Ini jihad bukan jihad ini juga, ya. Ibu datang ke sini tidak mengeluarkan uang banyak, tapi hati ibu dibawa, tapi jiwa ibu sendiri. Tapi Ibnu Abbas punya rama bapak namanya Abbas. Nah, bapaknya sahabat, anaknya sahabat. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka anaknya yang menyampaikan hadis tapi bapaknya kebawa didoakan. Karena apa? Menjadi sahabat Rasul itu karena didikan yang baik dari bapaknya. Maka disebutlah radhiyallahu anhuma. Anhuma itu untuk satu orang, untuk dua orang? Anhuma, dua, ya. Jadi satu untuk Ibnu Abbasnya, anaknya, yang kedua untuk Abbasnya, untuk berdua. Padahal yang menyampaikan hadisnya adalah Ibnu Abbas, anaknya. Bapaknya ke bawah-bawah. Kenapa? Karena bapaknya termasuk. Nah, itu adalah yang bisa meloloskan anaknya menjadi orang yang soleh itu karena bapaknya juga. Maka didoakan, mudah-mudahan Allah meridhoi mereka berdua, yaitu bapak dan anak, seperti itu, ya. Nah, kemudian ya ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkhutbah. Tuh, Rasul sok khutbah. Ibu sok khutbah di rumah? Sok tara. Khutbah dengan bacowek begitu tuh, bacowek. Jadi ini siapa ya yang minum ke gelas
gelas ini, tahu nggak ini gelas mahal loh. Nah itu tuh khutbah ya. Ini gelas mahal loh. Ibu saja nggak minum kesini, atau gue mau coba aja, cuma dipajang di lemari aja. Aku mau coba, iya mah kertamu dulu. Nah itu tuh khutbah yang begitu ya. Pakai dulu. Nggak ada hamdalahnya di situ, nggak ada sahabatnya. Terang-terang gantawang. Ayo ibu-ibu sok baca pro 3 gitu tuh di rumah. Nah, hentikan itu isin itu gitu tanya. Kenapa? Karena ibu mah ahli pengawasan. Pas orang lain dengar tetangga tuh kan, dia tuh suka pengajian, dia ngawas Qurannya bagus, tapi eta bacoek tiap pagi-pagi. Berarti dia itu ilmunya belum diamalkan. Udahlah, ngapain saya datang di masjid, si ibu saya yang suka ngaji begitu tak gede amat. Nah, gitu. Hoyong juga gitu ahli. Yang kan ibu-ibu dosa tak gede amat teh. Dosa, osok. Ya itu dia. Ongkosnya dosa tapi osok. Begitunya. Jadi kita malu sendiri ya. Emang susah sih ya. Susah nyunah ke Rasul teh. Rasul itu kan tara gede amat Rasul mah. Beliau sendiri menyampaikan latagdob ya. Kamu tuh jangan marah. Latagdob kamu jangan marah. Latagdob kamu jangan marah. 3 kali disebutkan nage. Berarti ngambak teh taya guna. Nah, jadi kalau begitu kita kurangin aja, kurangin sedikit demi sedikit ya. Kalau ibu temperamen sok babari ama kurangin, karena siapa yang mau merubah kita? Coba kalau tidak kita sendiri ya kan? Nyabonya sabar melalui apapun gitu seperti itu. Biasanya ngamak nate sadinten 7 kali biasa nate. Kurangan jadi genep 1/2 gitu. Sedikit aja dulu ya. Nanti lama-lama berhenti itu marahnya ya. Sok mangga tadi cana. Berkhutbah-khutbahnya apa ya Rasulullah itu? Nah, janganlah berkholwat berdua-duaan di tempat sepi. Janganlah berkholwat itu, ibu-ibu apa ya berkholwat itu? Ada seorang laki-laki dan perempuan berduaan di tempat sepi, padahal itu bukan mahram. Boleh tidak? Tidak. Di tempat ramai boleh? Nah, jangan jadi jawaban nantinya tuh. Bu Ella di hadisnya juga kalau berdua-duaan di tempat sepi. Kalau saya makan banyak orang di alun-alun, udah di lahun, di kaleng, di naon apa ada banyak orang. Tamate boga ka era. Judulna teh begitu teh ya. Kenapa kan coba ada seorang istri di kaleng ke suaminya mendingan jarete jika embe bapak mending isin ke kaleng udah isin batur ningali pada itu udah suami istri kenapa malu coba anu tadi can nikah teu malu-malu teh namina teh kanal kulit kok jadi dirobah jadi rarai itu mah babasan nggak boleh dirobah karena kulit banget maka dilemaskeun sagala karena kulit banget itu namanya babasan ya nggak bisa karena kulit rara itu enak ya. Nggak tahu ya, iya nggak tahu kalau bahasa Sunda itu babasan tuh suka kasar-kasar gitu ya. Gumede gede hulu, tong diganti gumede ageng mastaka jangan ya. Nah itu nanti orang menyimpulkan, ageng mastaka emang kopayahna nomor sabaraha tuh jadinya ke situ ya. Ada dasarnya pacorok kokod tuh. Kokod teh ini aduh tangan kasar banget kokod itu. Ulah digentos ke ibu. Naon tadi teh pacorok pandangan. Nah, orang yang berkholwat tidak boleh karena apa ya? Kan itu namanya apa? Ibu haram ya kalau bukan muhrimah. Ini masalahnya kenapa dibahas tentang itu? Ada orang yang berangkat haji sendiri gitu istrinya aja. Mungkin karena ongkosnya belum memadai. Jadi komitmen mereka itu kata suaminya mah kita maunya sih berdua ya, namanya umroh, namanya ibadah haji maunya berdua. Tapi kita kan terbatas itu uangnya. Sudah kita komitmen aja siapa yang duluan dipanggil oleh Allah kita ridho-ridhoan aja ya, ikhlas-ikhlasan aja. Iya oke. Komitmennya sudah begitu. Maka pada akhirnya berangkatlah si istrinya sendiri. Boleh nggak berangkat sendiri ke sana? Boleh. Lu dengan gitu sorangan kan itu. Lo dengar? Nah di sini Bu yang namanya jadi ibadah haji, ibadah umroh kata Rasul jangan sendiri, harus dengan mahramnya, ya harus dengan mahramnya. Emang sendiri banget masih enggak kan dia daftar dulu lah. Yang ibadah haji itu berapa orang? Pada waktu itu kan ratusan orang, mungkin ribuan orang. Nah tapi yang dimaksud sendiri, nah ini tidak dengan mahramnya, kita harus memahami mahram itu apa. Bukan harus dengan suaminya, puguh tadi ongkos nate aya kan hiji-hijina. Tapi kebetulan pamannya juga angkat ibadah haji, maka bersama pamannya
adiknya, kakaknya. Ini kakaknya, adiknya, keluarganya nggak ada nih, maka bergabung dengan ibu-ibu yang lain. Maka ibu-ibu yang lain pun itulah disebut mahram. Paham ibu? Nah, seperti itu. Jadi jangan karena ibu mengartikan mahramnya sempit, artinya kumaha atuh Pak urang ngantosan bapak we lama lagi. Apalagi sekarang kan ibadah hajinya kalau ibu daftar di tahun ini bisa menunggu 22 tahun ke depan itu. Ya Allah, bakal tingku padat itu ya. Sekarang umroh atau makanya sekarang umroh membludak. Kenapa? Karena menunggu haji lama. Jadi umroh dulu seperti itu ya diantaranya. Ngadoa terus, ngadoa dan usaha. Mudah-mudahan ya dengan keputusan Allah kita bisa beribadah haji. Misi lami waktosna ari cek Allah kudu manya kudu we. Ya bunyi amin ya robbal alamin begitu. Makanya di negara yang kaya mah katanya Bu ya ada berita bayi baru bro aja lahir udah didaftarin haji. Di mana? Di negara yang kaya gitu ya. Negara kita kaya tidak? Tidak katanya Sahata menyebut tidak. Tidak, karena apa? Masih banyak banget orang yang miskinnya, ya Bu ya. Ini mah ada di negara yang makmur, ceritanya ketika brol anak lahir langsung didaftarin ibadah haji. Kenapa? Karena menunggu lama, ya. Makanya ada sebuah negara nggak usah disebutkan, ya, bisa tersinggung Indonesia. Kenapa? Ada yang di negara itu mah didaftarin, makanya ketika menjadi ya jamaah haji itu yang paling muda yang datang dari negara-negara itu. Kenapa? Karena didaftarinnya baru lahir sudah didaftarin. Ya, ibu badek itu mengadaptarkan heula. Apa daftar ke rumah ke artos eta teh. Daftarnya mendapat kursi dulu tuh kan harus ada uangnya dulu. Kalau dulu sih 20 juta dulu. Kalau sekarang mungkin 25 juta sekitar itu harus kleyeng eta 25 juta teh baru dapat porsi di situ nanti akan dipanggil berikutnya dan dilunasi di masa yang akan datang. Mau begitu Bu ngadaptarkeun orang? Badai cek ibu tacan orok yang mending kuring heula begitu kan ya. Mangga ya seperti itu. Mangga ibu-ibu nah itu jadi tadi dengan ihramnya dengan mahramnya tadi terus dijelaskan siapa yang jadi mahram itu. Akhirnya seorang istri boleh berangkat ibadah haji dengan mahramnya yang mana we nu aya begitu ya seperti itu. Di depannya ada lagi di bawahnya ada Aisyah lagi. Aisyah siapa Aisyah? Istri Rasulullah. Soleh tidak? Oh, soleha. Soleh sareng ibu-ibu? Aduh, Bu Ella baru tanya. Ibu-ibu yang ada di masjid. Nah, masjid apa nih? Anur City itu ini adalah soleh banget itu ya. Amin kan aja ya. Karena kita sedang dalam proses. Ada orang yang ketika ditanya ibu udah soleh belum? Aya anu kitu ngajawab nanti era atau ngajawab kitu tiba heula teh soleh atunya. Yang satu lagi insya Allah jawabnya tuh gak pasti ya insya Allah. Yang satu lagi on the way katanya ya. Sekarang kayaknya kita on the way nih ya. Lagi di jalan menuju soleh insya Allah ya. Maka Aisyah ini radhiyallahu anha qalat ya lamma jina sarifa hibtuna faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam if'ali ma yaf'alul hajj wa an la tatufi fil baiti hatta tathuri muttafaqun alaih itu adalah Bukhari dan Muslim. Coba yang ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasulullah bertanya juga karena apa ya? Beliau itu seorang sahabat juga. Aisyah itu sahabat perempuan. Ya sahabat ya istri soleh pintar. Jadi Allah tuh kayak sudah menyeting ya. Siti Aisyah tuh nggak dipasihan putra Bu, nggak ada putra, nggak ada anak, tapi kayak disetting udah kamu itu harus mendalami agama yang sedalam-dalamnya. Kenapa? Karena setelah Rasulullah meninggal, Aisyah itu masih hidup lama. Jadi para sahabat balik ibu-ibu kepada Aisyah, tolak ilmunya. Karena Rasul tidak ada, jadi kepada Aisyah. Makanya Siti Aisyah tuh pintar banget. Siga ibu-ibu. Amin gitunya. Amin ya. Nah, amin ya. Pintarna urang mah kumahanya gitulah sabar haeunana tapi berusaha untuk pintarnya Ibu. Alhamdulillah insyaallah ya. Nah, ini ditanyakannya begini ya. Aku haid. Jadi Aisyah waktu ibadah haji haid ya. Nah, ini permasalahan perempuan ini di sini nih ya. Harusnya ada kan yang mendampingi itu. Ada pembimbing, biasanya kan bapak-bapak pembimbing itu. Maka istri itu harus ada. Kenapa? Karena tidak semua perempuan bisa curhat kepada misalnya kepada pembimbing. Pembimbing ditanyakan tentang haid, ari pembimbing itu si bapak sok haid tara.
Kayaknya kalau risih juga sih menerangkannya kayak gimana. Coba permasalahan haid itu banyak, makanya harus ada pembimbing wanita tuh dalam arti yang menyertai pembimbing. Laki-laki itu harus ada perempuan. Karena permasalahan justru yang banyak itu di perempuan. Permasalahannya termasuk yang haid di sini. Nah, maka Rasulullah bersabda, tadi gimana saya haid ya Rasulullah, begitu ya. Kerjakanlah kata Rasul. Kerjakanlah atau lakukanlah olehmu apa-apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang lainnya. Pokoknya mah tong hariwang, tong naon, sok kerjakan saja apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang beribadah haji lainnya. Nah, kecuali, ada kecualinya, kecuali. Berarti aya nu diiwalkeun. Oh, apa ini kecualinya ya? Kecuali tawaf. Nah, kecuali tawaf jangan dilakukan dulu. Jadi bisa menyusul ibu, tawaf bisa menyusul, jumroh bisa menyusul. Kalau keadaan istri sedang haid begitu ya. Kecuali tawaf. Masalahnya kenapa tawaf boleh? Tidak boleh, yang lainnya boleh. Ternyata tawaf itu karena dilakukannya di Baitullah, tawaf di Baitullah. Baitullah tanawan masjid. Kayak ibu di sini tuh. Ada yang tinggal di sebelah sana tuh, enggak ke dalam ya. Ada non-non yang ada di sana. Sepertinya lagi ada halangan, ya. Enggak masuk ke sini. Kenapa? Nu haid mah teu kenging lami-lami calik di masjid. Kalau ibu mau ke dalam masjid boleh nggak boleh, cuma ngambil sapu ngambil sapu, mau sapu di luar, sapunya di dalam, belenyeng sekedap, enggak keluar di boleh. Tapi kalau ibu duduk seperti ini nggak boleh tuh, istri yang haid itu harus di luar aja, di luar masjidnya gitu kan? Karena Baitullah itu adalah bumi Allah, masjid, maka istri yang tawaf di situ tidak boleh karena yang namanya Ka'bah itu ada di dalam Masjidil Haram. Ya, ibu yang sudah berangkat ke sana ningali Ka'bah, perlu ke Cimata teh. Nggak tahu itu nyurungkuy aja begitu. Kenapa ya tiba-tiba menangis, pakai ruh, pakai jiwa gitu ibadah haji itu. Kenapa? Karena kiblat yang sejak dulu kita mencari-cari di mana-mana itu. Ibu mau ke Pangandaran, tanya-tanya kiblat kemana? Dah mau sholat, ya kan? Ibu di mana? Mau di Jogja, mau di luar negeri, tanya kiblat kemana? Gitu. Kenapa? Karena kita lagi mau sholat. Jadi kiblatnya ke situ. Nah, kiblat yang waktu itu kita cari-cari sekarang ada di depan mata. Perlu socate. Ya Bu ya, seperti itu. Jadi magnetnya ibadah haji dan umroh, ya. Dan itu Masjid Nabawi, dan itu Masjidil Haram, dan itu Ka'bah. Itu menyedot perhatian umat Islam ya. Makanya semakin hari semakin mahal, semakin banyak yang beribadah haji, malah semakin lama kebagiannya kan seperti itu ya. Alhamdulillah kita bangga menjadi umat Islam ya. Ibu ada yang tahu ketika melihat Ka'bah kita berdoa apa? Naon berdoana? Basa ningali Ka'bah doana naon? Nah, seiring dengan ibu nabung, apalkeun ngaduana teh ngapalkeun doana heulanya. Itu ada yang mudah, ada yang pendek. Da ibu mah ngaduana teh sok resep nu pendek kan begitunya. Ibu resep nu panjang, resep nu pendek. Nu pendek di mana juga ya, baca Quran nu pendek, baca doa nu pendek ya Bu ya. Tuh, ngadoa ge nu pendek, zikir anu pendek. Ari eta kana meh kocong anu saporsi nu satengah porsi. Tuh, beda ke situ mah. Itu bedanya ya. Karena makanan dan karena ibadah beda banget. Mana itu orang Banyaran wae sama di sini juga seperti itu ya. Nah, Ibu ada pendek doanya kayak begini. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Tuh pendek. Kada tong kajongjonan. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Subhanallah subhanallah. Nah, jadi panjang ke situ. Eta mah wiridan. Nah, itu ya. Jadi berdoa melihat Ka'bah seperti itu. Dicontohkannya ada yang panjangnya, ini yang pendeknya aja. Allahumma ya Allah, antas salam, engkau itu maha selamat, maha sejahtera. Wa minkas salam, dari engkaulah keselamatan itu. Fahayyina, maka hidupkanlah kami bisalam, dengan salam, dengan keselamatan. Indah luar biasa. Kok kenapa ya doanya didahulukan itu? Karena Ibu, kita mau beribadah haji itu ibadah yang rongkah ya. Bisa saja kita tidak selamat, kalayak batur. Ada yang begitu? Ada. Makanya dalam pelatihan ibadah haji itu, kalau ada benda jatuh ke bawah lagi tawaf, jangan diambil. Gak bisa seperti kita di sini, hek dongko diambil, aduh, ibu-ibu udah, ibu-ibu guprak ke anak kuda nanti bertumpuk-tumpuk kayak begitu tuh ya. Jadi biarkan saja. Makanya ibu-ibu tuh bawa batu yang
yang hati-hati kan, bawa batu buat lempar jumroh itu kan, bawa batu, itu batunya di tangan, itu nggak boleh dina pesak. Ibu-ibu susah dina pesak, nanti ngambilnya waktu itu kan begini-begini kan sama orang-orang itu, bakal tinggi pas sedek-sedek. Jadi sudah siap di tangan, tapi yang paguh ibu-ibu ini penuh perjuangan. Makanya tadi selamatkah saya melaksanakan tawaf. Ada orang yang ketika ibadah haji dia melihat melihat Ka'bah dari atas. Terus udah menangis bercucuran air mata, baru dia ngomong begini dina hatena. Cek manehna teh can leutik geuning Ka'bah teh. Sugan teh segede apa? Tenanglah, cuma 7 putaran. Sombong kan dia? Sombong, nggak boleh begitu. Tapi nggak diomongin sama yang lain, dia sendiri di dalam hatinya. Pas dia coba ibu-ibu tawaf itu di putaran ketiga ambruk pingsan. Padahal dia itu masih muda belia waktu itu. Nah, itu ciri buat kita. Oh, jadi jangan sombong di sana. Itu tanah suci loh, ya. Bisa terjadi apa-apa ketika kita sombong. Lagian kita sudah tahu dari awal Allah itu teresepeun ka jalminu sombong, ya. Dikiranya emang kecil seperti itu, dia mengaku seperti ini. Da abi mah tos biasa ngurilingan alun-alun setiap pagi. Ya beda lah alun-alun jeung Ka'bah. Beda. Ada doanya, gak banyak sih yang kita ucapkan itu apa. Terus ada tata caranya. Di alun-alun mah kekurilingan capek jajan channel heula boleh? Boleh atau ya pada cali heula boleh, di situ nggak boleh terus seperti itu ya. Makanya berangkat ke sana juga kan ada yang di Al-Qur'annya begini. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Tuh, surat Al-Baqarah ayat 197. Berbekallah kamu tuh. Jadi mau ibadah haji itu harus berbekal dulu gitu. Bekalnya apa? Wah, rumit banget itu bekalnya. Untuk 40 hari di sana coba yang reguler itu kan seperti itu. Bayangkan bebekalanana seperti apa. Nah, tapi di antara bekal-bekal itu, fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya bekal yang paling hebat, yang paling baik at-taqwa, yaitu ketakwaan. Tuh, bekalnya ketakwaan. Tapi akhirnya mah ketakwaan mah harus dibawa kemana-mana ya, ibadah haji bawa ketakwaan, ke pasar bawa ketakwaan, jalan-jalan bawa ketakwaan, ke masjid sini bawa ketakwaan. Makanya takwa itu bekal yang paling baik ya Bu ya. Nanti kalau ibu sudah mendekat karena ibadah haji terus ada latihan, coba dimaknai semua aturan di dalam ibadah haji itu menyenangkan ya, menyenangkan, bikin kita terkagum-kagum, masya Allah. Seperti inilah ibadah haji itu ya. Makanya terus digulirkan siapapun melakukan ibadah haji mengikuti tapak lacakna Nabi Ibrahim alaihi salam seperti itu. Ibu pernah ikutan manasik haji latihan? Pernah? Kalau ada pelatihan manasik haji ikut gabung di situ. Ulah kieu cek ibu teh irah teuing abdi maka dituna ge. Jangan, kan itu tolab ilmu. Ya, tolab ilmu itu kan wajib hukumnya. Belajar tentang haji apa-apa dan apa-apa ya. Nah, jadi tadi ketika ditanyakan aku haid ya Rasulullah, oh enggak apa-apa kata Rasul, sok lakukan saja yang lainnya mah enggak apa-apa kecuali tawaf di mana di Baitullah, karena perempuan yang haid tidak boleh berlama-lama di situ ya, begitu. Maka buka ke bawahnya itu ada pakaian ihram ini panjang bacaannya, saya loncat-loncat aja Ibu ya, gak apa-apa. Karena ini gak bakalan cukup 1 jam itu. Wah, kalau beneran kan bawa haji itu harus lama. Gak apa-apa, nanti mungkin disambung lagi ya di bagian yang lain. Ini yang saya baca aja dulu. Ini ada hadis rawahul Bukhari juga. Artinya ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma juga, bin Umar sama ya. Ramana Umar bin Khattab, anaknya Abdullah bin Umar sama. Bapaknya anaknya yang menyampaikan hadis tapi bapaknya ikut kaduakeun karena ya bapaknya itu pernah mendidik anaknya, makanya anaknya sehebat itu. Radhiyallahu anhuma. Ia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, katanya, "Ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami tentang pakaian yang dipakai orang untuk ihram?" Nah, seorang laki-laki ini. Ibu tahu pakaian ihram? Seperti itu, ya. Seperti itu. Dibayangkan, iya bubuligiran, coba. Ada yang masuk angin kali atau apa kali gitu, Bu. Nah, itu suka ada keanehan-keanehan. Yang namanya kita itu umat Islam nurut, ngerti kenapa coba ihram pakai kudu bubuligiran begitu kan ya? Ya, perempuan mah enggak sih, biasa aja. Kalau perempuan lagi ihram bajunya harus warna apa? Ulangi. Kalau perempuan lagi ihram, nah bajunya harus warna apa? Aing nyebat bodas sieun kudu hideung gitu ya. Aing nyebat hideung sieun kudu biru persib. Pokoknya
Tidak ada aturan sebenarnya, ya. Kalau istri mah tidak ada aturan, silakan mau pakai baju manapun boleh. Kalau istri mah nggak masalah, ya. Baju seperti kita sekarang asal menutup aurat saja, ya. Lagi ihram teh. Nah, ibu-ibu cuman kenapa sih banyak yang pakai baju putih? Itu dalam artian menyamaratakannya di situ mah. Nggak kelihatan mana pejabatnya, gitu kan? Mana rakyatnya? Presidenkah itu, rajakah itu, artiskah itu, atau cacing cawukah itu? Apa cacing cau teh? Cacing cau teh rakyat jelata di bawah gitu. Ketika dia dikersakan ku Allah harus di situ, seragam, berarti tidak ada di sini kasta, tidak dibedakan. Orang yang mau beribadah haji itu semuanya tetamu Allah, tamu Allah itu luar biasa ya ke sana. Nah, sebenarnya menurut aturan ngangge acu kumaha ge mangga. Tapi kenapa pakai baju putih supaya kelihatan kotornya? Kalau putih mah kan kelihatan kotornya. Jadi kita kalau kelihatan kotor mau bersih dong, ganti lagi dengan yang bersih. Nah, kalau itu laki-laki emang baju ihram teh gitu, diatur-atur warna dengan aturannya. Maka dibelit-belit eta teh Bu. Ada yang bertanya sama Bu Ella, kumanya mun eta morosot tong dibayangkeun. Morosot-morosot sagala aja bonya. Jangan dibayangkeun. Kenapa kan bapak-bapak tuh ya laki-laki tidak boleh pakai yang sudah dijahit-jahit kayak gitu, nggak boleh ya. Jadi harus dibelit-belit ya kayak begitu. Kalau Rasul ya mengutamakan seperti itu berarti jaminan selamat, nggak ada apa-apa gitu ya. Ada sabuk-sabuknya, nanti kan dilatih caranya gimana gitu. Ada bahu yang boleh kelihatan sebelah gitu ya. Kan seperti itu dibelit ke teh dikaput-kaput. Hek ibu tah bener mikiran aduh si bapak kumaha nyamun morosot karunya era tong mikiran karari teu pikiranna eta naon tuh disebut rukun haji teh sok pikiran yang seperti itu. Jadi di agama Islam itu ada sesuatu yang kita tidak mengerti. Mau bertanya tentang apa, tong ditataroskeun mun keputusan sudah seperti itu, jalani aja prak palakukeun rek ngarti oke, begitu kan Bu? Kenapa sholat subuh harus 2 rakaat? Cekurang mah da subuh mah seger keneh 4 kayak subuh 2, dah harudan 2 amanya duhur mah gitu. Kan gak bisa diganti-ganti gitu ya, terus berputar apa adanya. Jadi yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul itulah orang yang baik. Ya, termasuk tadi pakaian-pakaian ihram seperti tadi. Nah, kemudian ya, maka Rasulullah menjawabnya begini, tidak boleh memakai gamis. Tuh, apa gamis? Gamis kan dijahit pastinya ya. Kita suka melihat bapak-bapak sekarang pakai kemejanya panjang, tah gamisnya nu kitu sampai ke lutut misalnya atau sampai ke betis seperti itu, tah gamisnya nu kitu. Lagi umrah mah enggak boleh, harus diganti jeung nu dibulit-bulit tadi kain ihram seperti itu ya. Tidak boleh memakai gamis atau baju kurung. Celana tidak boleh, sorban. Ibunya, sorban teh nu kumaha sorban teh? Yang seperti apa yang dibelit-belit di sini kalau dulu mah sorban tuh ditutup kepala dibelit-belit ya. Ngan ku ibu-ibu orang Bandung mah sok ditambihan sorban palit cenah kitu-kitu ya. Kang Haji sorban palit ada lagunya ya. Ya, tidak boleh pakai sorban, coba tutup kepala ini ya. Nah, ada juga apa? Ada topi kopiah berupa tutup kepala apapun itu. Kalau orang Sunda suka pakai ikat-ikat kepala tuh, ya, yang ikat kepala ciri khas pakai kayak batik-batik begitu. Nuju umroh mah teu kengeng gitu bapak-bapak, ya. Dibiarkan we mastakana teu kengeng ngaon-naon, baju gamis juga enggak boleh, celana juga enggak boleh, coba ya. Nah, dan alas kaki kecuali bagi orang-orang yang tidak mempunyai sepatu atau sandal boleh memakai kaos kaki. Pakai sepatu tidak boleh ibu. Pakai sepatu itu tertutup. Paling boleh ibu ingat senal borongsong. Tahu nggak? Senal borongsong itu kan agak terbuka di dalam di depan ya, di belakang tidak tertutup banget. Kayaknya pamagat ngono gitu ya. Kalau tidak punya sendal ini sama sekali pakai kaos kaki aja. Makanya ibu kalau mau ibadah haji nanti di Bekasi juga wah sudah banyak barang-barang kaos kaki untuk untuk tawaf ada itu ya. Di bawahnya tuh ada kayak seset-seset begitu supaya tidak tergelincirnya, ada sepatu tawaf seperti itu. Kalau untuk perempuan, kalau untuk laki-laki juga ada ya. Tapi tadi tidak boleh yang tertutup teh sepatu pakainya begitu. Tapi kan kalau tawaf mah ada. Kalau tawaf kan dibuka karena di dalam masjid ya. Ini untuk di luar-luar sana ya seperti itu.
Mangga Bu, ditambahan tapi harus dipotong sehingga lebih rendah dari kedua mata kaki, lebih rendah daripada kedua mata kaki. Dan jangan pula memakai pakaian yang memakai zafaran. Zafaran teh wangian ya. Tidak boleh memakai wangi-wangian tadi sini. Dan wanita yang sudah berihram tidak boleh memakai tutup muka. Apa tutup muka? Cadar ya. Perempuan tidak boleh. Nah, orang yang biasa bercadar juga harus dibuka karena kalau tidak dibuka tidak sah tawafnya ya. Terus yang satu lagi apa? Kain ini tangan apa namanya teh? Sarung tangan juga nggak boleh. Coba di sini ada nggak? Dan wanita yang sudah berihram tidak boleh memakai tutup muka cadar, juga tidak boleh memakai sarung tangan ya. Sarung tangan. Jadi kalau kita pikir apa ame nutup semua badan. Nah di situ juga kadang dijadikan alasan kenapa perempuan nggak usah pakai cadar, segini juga sudah cukup kayak ibu. Kelihatan wajahnya boleh ya. Terus kedua telapak tangan boleh. Dan itu salah satu alasannya perempuan yang sedang tawaf pun itu ya tidak boleh malah memakai cadar dan sarung tangan ya. Nah itu pembahasan cadar masih banyak lagi itu. Di antaranya seperti itu. Nah itu ibu-ibunya diantaranya. Terus ada di bawahnya ada hadis lagi Ibnu Umar lagi yang tadi. Ibnu Umar aslinya mah Abdullah bin Umar ya. Diingatkan ya nih. Nanti diingatkan kalau waktunya ya. Ibnu Umar berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW melarang wanita di waktu ihram dari memakai sarung tangan yang tadi dan tutup muka dan tidak boleh memakai waros itu ya semacam. Nah di kita kan beda sebutannya ya, kayak minyak wangi, kayak alat-alat kosmetik gitu lah, semacam begitu-begitu. Jadi harus polos tomo naik geboy, kadang tuh polos tomo naik geboy. Bahkan ibu nanti sabunnya sabun yang tidak berwangi, tidak ada wanginya. Ada sudah disiapkan. Sabun tidak ada wanginya, gosok gigi, pasta gigi tidak ada wanginya. Kedah polos tomo naik geboy judulnya teh perempuan itu ya. Seperti itu diantaranya ya. Itu namanya ada waros, ada apapun itu alat-alat sih, alat-alat untuk kecantikan wanita, tidak boleh ya. Nah yang dikenakan di baju tuh tadi ya, mungkin hiasan-hiasan atau apa begitu. Dan setelah beres ihram silahkan pakai apa yang kamu suka, dari warna-warni baju kuning ya, atau sutra, atau yang berbunga, atau celana atau gamis. Tuh, boleh kalau sudah ihramnya mah ya. Itu diantaranya. Lanjut dulu ya Bu ya. Nah yang ketujuh ini ada hadisnya pendek dibaca. Wa ani bani Abbasin radhiyallahu anhu qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alan nisa'i halakun wa innama yuqassiruna rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Abbas lagi ya. Ya hadisnya dari Ibnu Abbas juga yang tadi radhiyallahu anhuma. Ia berkata, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, bagi wanita, nah itu bagi wanita kita ya, bagi wanita itu tidak ada bercukur gundul, tahalul. Kan judulnya ada tahalul. Tahalul itu ibu-ibu adalah sesudah beres di umroh itu ya, di umroh udah beres sa'i ada tahalul ya. Ada tahalul. Tahalul itu intinya menggunting rambut ya. Kalau perempuan mah, kalau laki-laki mah bisa dicukur abis ya, sampai dibotakin ya. Kenging pamagan mah kenging. Makanya nanti ibu jangan aneh di sana sehabis tahalul banyak ipin dan upin di sana ya. Sampai ada seorang istri tuh dikenyang dihoroyan ku carogena, pandanganna dikenyang terus dipeluk dari belakang jujurita. Astagfirullahaladzim, haram astagfirullahaladzim. Mama, imamah ieu teh bapak tingali. Eta teh bapak nah juga si ipin. Itu juga sih. Nah itu dibotakin karena terbaik bagi laki-laki itu seperti itu ya. Nah kalau perempuan digunting aja. Kada ibu beli ukur mahayang gitunya, rambut diponokeun teh we dibok dinaon gitu lah judulna teh. Enggak boleh sih mah cuma digunting aja sebagiannya sedikit aja. Kumaha diguntingna ku silih gunting ku dengan perempuan lagi ya. Kita menggunting rambut yang lain terus yang satu menggunting gitu tuh, itu teh namanya teh tahallul. Jadi ada aturan-aturan yang beda untuk laki-laki dan untuk perempuan ya. Bagi wanita itu tidak ada bercukur atau gundul katanya, hanya saja yang ada memendekkan rambut tadi sedikit lah ya, digunting, memendekkan rambut saja atau menggunting rambut tuh yang boleh tuh seperti itu. Itu sudah bab tahallulnya ya. Yang kedelapan yang terakhirnya wa an ibni Abbasin lagi radhiyallahu anhuma qala
Umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil baiti illa annahu khuffifa anil haidi, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, manusia diperlukan untuk menyelesaikan akhir perjanjian mereka, ibadah haji mereka di Baitullah. Maksudnya ada yang disebut tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf yang terakhir dilakukan sebelum kita datang ke Madinah, ya. Judulnya wada itu perpisahan atau pamit, ya. Ada itu. Nah, tawaf wada. Disitulah kita menangis, menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Berpikirnya begini, ya Allah, kapan lagi kita kesini lagi gitu. Sedih ya Bu, seperti itu. Sebelum kemana? Ke Madinah. Tawaf wada judulnya. Makanya ada yang disebut ibadah haji itu ada syukuran dulu di rumahnya. Tong disebat walimatus safar, nggak ada judulnya. Tong disebut syukuran haji, hajinya gak ada acan. Jadi istilahnya apa? Muwadaah teh pamitan. Tanya, kalau ibu mau umroh atau mau haji itu suka ada ngundang orang-orang untuk dikasih makan di rumahnya dan minta didoakan. Itu namanya muwadaah, itu dari kata wada juga. Wada itu pamitan. Ada tawaf wada, perjanjian dengan Allah itu selesai untuk beribadah haji di situ, ya. Maka ke Madinah, dan di Madinah itu ibu tidak ada beban, itu tinggal ziarah-ziarah saja. Kalau ibu mau ke Madinah, yang paling itu di pikiran ibu mau kemana tuh kalau ke Madinah? Rodoh, karena di Rodoh itu hiji tempat di Masjid Rasulullah. Di situ adalah tempat kita kebayang ke situ. Muruluk deui we panonton. Di sini ya Rasul dulu mengajarkan ilmu-ilmu kepada para sahabatnya. Bahkan di sana ada kuburan Nabi, ya. Ada kuburan Nabi udah ditutup rapat di situ. Orang-orang enggak boleh ke situ karena ceritanya dulu ketika masih kena bebas gitu, maka orang-orang datang ke kuburan Rasul teh malah ngerukang tanahna. Si tanah dikerukan. Terus dibawa pulang ke jimat. Aduh, kacau dewa itu mah, ya. Ibadah haji jimat, ini kuburan Rasulullah dipakai jimat. Makanya ditutup. Nah, termasuk juga kain Ka'bah, Bu. Kain Ka'bah dulu kan ngarumai katanya dulu itu. Nah, maka pada akhirnya habis, Bu, diguntingin orang itu, ya. Kain Ka'bah digunting-gunting, dikecil-kecil begitu. Tapi bukan untuk dibagikan sama yang lain, air jam-jam dibagikan, kacang-kacangan dibagikan, korma dibagikan, tapi potongan kiswah Ka'bah mah enggak dibagikan. Khusus untuk yang ibadah hajinya. Heg amanat ke anak nanti begini. Ujang mun ke emak maotnya. Iya omat iya tata. Disimpan di hanapeun letah di ditu. Disimpan sabun di hanapeun letah. Aduh kate mana teh aturannya teh. Nah, mama buat apa nanti kalau emak cenah ditaros di alam kubur, tidak usah jawab-jawab karena contoh Islam sejati karena sudah ibadah haji. Jadi ditanya, "Man rabbuka?" Dijawab ngelel. Cenah begitu. Jadi simkuring seserian di mana katanya. Dari mana ya tata tuh? Nggak ngerti ya. Seperti itu ya. Jadi ibadah haji itu ibadahnya harus pasti ya. Semua ibadah harus pasti. Tapi ibadah haji mah rumit, makanya pelatihannya lama karena banyak sekali kekeliruan seperti itu ya. Raudhah misalnya. Di Raudhah itu sebenarnya tidak ada aturan apa-apa. Kan tos ibadah hajinya tadi itu sudah pamitan kan, ibadah hajinya sudah beres. Jadi ke situ mah cuma ziarah. Tidak ada yang namanya diwajibkan untuk sholat berapa rakaat cenah di sana. Sholatnya teh cenah sabaraha kali cenah. Wah, ada yang menyebutkan 40 kali sholatnya di situ. Padahal enggak sih ya. Kita masuk ke Masjid Nabawi itu cuma siga urang we lebet ka dieu naon sholat tahiyatul masjid begitu aja. Kesananya paling kita bade ngalayan kuburan mah tinggal mengucapkan salam saja. Nanti kita tanya sama askar, "Mana kuburan Rasulullah?" Ini di sini katanya. Nah, hadihi makbarah Rasulillah. Di sini kuburannya Rasulullah cenah. Maka orang ucapkan salam, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Sudah bergeser ke sebelah kanan sedikit, "Assalamualaikum ya Aba Bakrin Siddiqi." Bergeser lagi, "Assalamu alayka ya Umar bin Al-Khattabi." Cuma segitu, udah gitu pulang aja. Enggak ada sholat apa begitu ya. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang suka sholat. Cuman yang saya paham tentang ibadah yang di Masjid Nabawi mah cuma seperti itu aja, sunat-sunat aja. Tidak ada yang wajib-wajib yang harus begini, harus begitu ya. Nah, itu kurang lebihnya yang disebut ibadah haji ya di sini yang mana tuh tadi terakhir ya. Manusia diperintah untuk menyelesaikan akhir perjanjian mereka yaitu tawaf wada. Tetapi yang haid diberi keringanan. Tapi yang haid tidak tawaf wada juga nggak apa-apa. Jadi wada mah termasuknya sunat. Misalnya pas kita mau ke Mekah
mau ke Madinah tapi masih haid, kumaha ieu tawaf wadana. Nah, kan di masjid teh tawaf wada teh, maka tidak tawaf wada ge tidak apa-apa karena itu rukhsah bagi perempuan yang sedang haid, ya, begitu. Nah, itu kurang lebihnya ya, Neng. Mangga lanjutnya bagaimana? Ada tanya jawab silakan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bung Jid yang sudah menyampaikan pemaparan bab haji ya Bu. Ya. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Bung Jid menjadi pencerahan bagi kita semua ya Ibu. Amin. Rabbal alamin. Baik, kita sampai ke sesi diskusi. Insyaallah 15 sampai 20 menit ke depan. Boleh ibu-ibu atau remaja putri sekalian yang akan menyampaikan pertanyaannya kepada Bung Jid. 3 pertanyaan dulu Ibu. Ini pas 1 jam barusan pas ya 1 jamnya pembahasan. Alhamdulillah. Digurudukeun. Ya, mangga itu. Sebutkan nama sama dari mana? Sama tanggal lahir. Ada. Coba dicek. Nah, Ini mau nanya Bu ya, kalau kita kan perempuan mau berangkat ibadah haji, kalau perempuan kan suka haid. Terus ya misalkan pas bulan mau berangkat kita perempuan kan halangannya suka pas haid. ya. Iya. Kalau kita pergi ke dokter meminta bulan itu jangan haid, apa itu boleh? Iya, itu silang pendapat ya. Sebagian ada yang membolehkan, sebagian ada yang udahlah apa adanya saja begitu. Tapi ada yang ke Allah mentang-mentang ya Allah aturanmu yang terbaik begitu ya. Ketika datangnya haid kita datang saja ke sana, ada aturannya kayak tadi ada rusau-rusau gitu ya. Yang saya alami juga seperti itu, mau berangkat itu ibadah haji waktu itu haid. Haidnya juga agak lama itu bagian dari ujian sih, bagian dari ujian. Nah, akhirnya ada 2 pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak begitu ya. Karena juga mungkin ya kalau di sana terus haid ya misalnya terus ibadahnya bagaimana takutnya. Karena kita berangkat ke sana mau ibadah haji, tapi kesimpulannya jadi 2 macam, ada yang boleh, ada yang tidak. Tapi yang saya alami waktu itu tidak pakai pel apa-apa, tapi di situ akhirnya Allah memberi. Karena mungkin kita nyangakeun ke Allah. Karena ini kan yang membuat takdir itu Allah ya. Membuat takdir itu Allah. Kita sudah di awal-awal niat untuk ibadah hajinya ge. Kan ngadoanya juga ya Allah mudahkan dalam segala hal kan begitu. Nah, ketika kita tidak menggunakan apa-apa, terus Allah punya cara. Akhirnya haid tidak diganggu-ganggu, dan memang harusnya haid yang harus keluar jangan ditahan-tahan kan harusnya itu. Karena dikeluarkeun teh kan adan itu adalah darah kotor begitu ya, seperti itu. Maka apa adanya, banyak juga perempuan yang melakukan seperti itu, tapi ada saja solusi. Kayak yang tadi, tawaf yang lain hari ini tapi dia lagi haid, nanti hari ketiga Allah disaatkan ngadoa ya misalnya, maka mereka justru jadi nganter kita, ibadahnya diantar sama yang lain. Jadi saya juga seperti itu, di hari ketiga, di hari kedua ya, kita diantar sama yang lain mah gak ada yang diantar-antar. Nah, Ibu Ella mah diantar karena waktu itu nyangakeun ke Allah ya Allah yang terbaik yang menumutkan Allah, tidak ada minum apa nggak ada sih waktu itu. Kalau sudah sampai melakukan karena takut, berangkatnya ke dokter dulu. Iya, nggak apa-apa kan tadi juga ada 2 pendapat tadi, ada 2 pendapat. Mungkin Allah lah yang punya nilai tersendiri nih, sempurna dan tidak sempurnanya atau berapa nilainya untuk orang itu tidak tahu. Tapi salah satu usaha itu ada ulama yang membolehkan untuk itu ya, seperti itu. Nyangakeun ka Allah. Karena yang mengatur ibadah dan pahalanya adalah Allah saja, begitu ya. Iya. Enggak yang lainnya? Baik. Ada yang mau bertanya lagi? Boleh? Tuh ada yang di belakang. Ya, boleh. Gimana? Badah. Oh iya. Iya, badal. Badal haji. Oh begitu ya.
Iya, ini juga ada dua pendapat sama seperti itu ya. Cuman pernah kan ada seseorang yang berjanji ingin mengibadah hajikan ibunya, gitu kan? Datang kepada Rasulullah. Rasul, gimana ya? Saya tuh berjanji gitu ya, sudah jadi cita-cita tersendiri untuk mengibadah hajikan gitu ibu saya, tapi ternyata sudah meninggal gitu ya. Ibu saya sudah meninggal. Bagaimana ya Rasul? Rasul tuh tidak panjang bicaranya. Pergilah kamu haji, begitu ya. Makanya ada menyimpulkannya itu untuk jadinya pendapatnya berbeda-beda. Ada yang kembali kepada bahwa ibadah haji itu adalah ibadah yang ain ya, fardu ain. Fardu ain itu harus dilakukan oleh sendirinya gitu, kayak sholat. Ibu sholat 5 waktu boleh nggak dibadalkan kudu sanes, boleh nggak? Misalnya ibu punya anak 5, anak katanya, ya Allah, abi mah dageduh anak teh 5, anu sholat subuh pada dikasih ujangkeun nu pangageng ujang sholat keur emak gitu ya. Kemudian yang kedua untuk sholat duhurnya, dia mah ngaligincing we teh sholat teu naon datos dibadalkeun ku saku anak-anaknya. Ada yang berpendapat seperti itu. Sholat saja tidak boleh dibadalkan, apalagi ibadah haji ya. Kembali kepada khilafiyah judulnya, jadi pendapatnya berbeda ya. Nah, ada juga yang seperti itu, ibadah haji kan ada Rasul. Oke, jadi memaknai hadis yang tadinya yang macam-macam itu ya. Kalau saya secara pribadi ya, lebih setujunya tong dibadalkan ibadah haji. Karena kalau dia dulu sudah niat, tapi kan namanya kematian kan tidak tahu apa anaknya jadi dosa enggak. Karena niat itu sudah dicatat, ya kan? Niat badai ngaibadah hajikan sambil nabung dia itu, badai ngaibadah hajikan ibunya, ya. Bari nabung nabung tadi tetap dicatat. Seorang anak berbakti kepada ibunya seperti itu. Tiba-tiba sudah ngumpul arto, sudah didaftarkan, ibunya meninggal. Nah, gagal gitu ganjaran buat ibunya enggak, sudah dikotretkan seperti itu ya. Makanya kalau sekarang ada ongkos ini sok diberikan kepada yang lain yang belum ibadah haji, misalnya naha ramana atau naha saudaranya atau dia sendiri. Maka ketika ibadah haji dengan dirinya sendiri secara mutlak, yang melakukan ibadahnya kan dia sendiri, yang tawaf dia, yang sa'i dia, yang tahalul dia, apa-apanya dia melakukan. Cuman imbas pahala dari ibadah haji anak itu pasti imbasnya ke ibunya juga. Ibunya dapat pahala dari kesolehan menjadi anaknya ya. Silakan ibu yang lebih dipahami oleh ibu yang mana. Kalau saya lebih dipahami jangan dibadalkan. Sudah, dengan sendiri saja tinggal ke Allah mengatur pahala buat ibunya seperti apa. Karena anak yang tadi tidak dosa, itu bukan ngabohong karena takdir mengatakan lain, begitu kan? Seperti itu, maka tidak dibadalkan hajinya, begitu ya. Begitu Bu, paham? Iya, mangga. Makasih. Ada yang mau bertanya lagi nanya? Sok, mangga. Udah? Sudah? Ibu, ada yang di pihak telepon? Ada? Oh, Nggak ada. Oh, ya. closing aja ya? Silakan Bu, di closing aja. Oh gitu. Nggak ada lagi ibu yang bertanya? Paham, mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa dipahami ya. Lebih menukiknya nanti doa-doanya yang belum muncul itu. Tadi baru seret aja segitu, tapi doa-doanya yang secara mutlak banyak sekali. Doa di Sofa dan Marwah itu panjang ya Bu ya. Doa di Maqam Ibrahim apa, di mana-mana apa. Nah, nanti kalau misalnya mau ada sambungan dari ibadah haji itu tinggal menukik ke itu, ke tata caranya ya, ke kaifiahnya. Kalau tadi baru hadis-hadisnya aja menerangkan begini. Kalau kedepannya bisa kita tahu tentang kaifiah, tata caranya itu lebih sip lagi Ibu, supaya kita nanti memahami ibadah namun teleres kaifiahna nanti bisa gagal kan pahalanya. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali ke depannya untuk membahas tentang kaifiah ibadah haji atau umroh, begitu ya. Yang paling penting ketika Ibu mengundang saya dan membahas tentang ini, berarti paling tidak sudah ada satu keinginan untuk kita mendapat ilmu tentang ibadah haji itu. Jadi tidak asal-asalan, karena yang disebut kemampuan seseorang untuk ibadah haji itu bahkan dijelaskan itu ada 3P, sana cek orang Sunda namanya. 3P itu satu fisik harus sehat itu ya. Yang kedua pesak. Apa itu pesak? Nya kedah dieusian si pesakna teh kedah banyak. Yang ketiga pasek itu adalah ilmu.
Ini banyak orang yang uangnya banyak, fisiknya hebat, tapi ilmu kurang. Makanya ibadah hajinya dari salah seperti tadi ya. Makanya untuk supaya kita menghindari kesalahan tadi, kita nanti akan memahami atau akan meneruskan pembahasan tentang kaifiah umroh dan hajinya. Insya Allah nanti akan semakin sip ya Bu ya untuk kita lakukan. Terima kasih untuk semuanya bisa memahami dan bisa juga memperhatikan dengan seksama ibu-ibu. Tidak ada yang ngobrol, rapih banget di sini, bagus ya. Tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang nunutan. Ya ayah hiji dua memberenkeun, ayah nangagaleong saeutik nya Bu nya. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita pada hari ini dengan catatan yang baik. Para malaikat ikut menyalami kita dan mudah-mudahan kita berdoa terus orang Palestina mudah-mudahan cepat dibebaskan dan Zionis Israel mudah-mudahan dihempaskan oleh Allah dengan ya sedahsyat-dahsyatnya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, kajian kita pada pagi hari ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bunji menjadi paham dan menjadi pencerahan ya Bu buat kita semua. Amin. Kita tutup saja dengan doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.